Wakadakala al-umru, dan demikian adalah umroh, ya. Sama. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, furido liqaulihi ta'ala, difardukan juga umroh yang wajib, ya. Dikarenakan ada firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Al-Baqarah 196. Lihat. Dalam Ini konteks Al-Quran, ibarat ini nas ini, firmannya Allah ini. Coba tunjukkan apa ada di Al-Quran disuruh haji ke Hadramut. nanti bisa tak berapa. Makanya hajuka bi Hadramut. Hajuka itu kalau diarahkan ke konteks fikihnya, dia rusak. Karena di Hadramut sendiri nggak ada Ka'bah, nggak bisa sa'i, nggak bisa wukuf di mana. Berarti Arwahul Anbiya kalau mengatakan hajuka itu dimaknai secara fikihnya, ya mulkuh kalamnya Anbiya itu. Gak ada. Oh, jadi ini haji yang bukan fikih. Gitu. Haji itu di mana-mana. Oh, berarti Ya, ini bilang, bukan ya, bukan secara bahasa syariat. fikih. Hah, bentar Goib. Ini haji ini kalimat kontennya bukan fikih. Ya goblok beritu. Coba kamu lihat ini ya. Lihat redaksinya ibaratnya wa kadzalika, dan demikian juga sama sebagaimana yang di atas. Sayyiduna Abdurrahman Asgaf, yaitu ada Sayyidina Abdurrahman Asgaf, azama, bertujuan atau niat ila safari, untuk bepergian lil haji, karena haji. Falamma balagal makan, berarti kan sudah jelas bertujuan ke haji. Paham nggak redaksinya ini? Cerita Coba. sekarang ini cerita rumah Pak Gorib. Kan cerita ke rumah Lah ini. ya, ini paham nggak ini kamu redaksinya? Azama ila safari lil haji, lil haji. Ya, terus. Paham ya? Berarti ini ke Ka'bah ya. Falamma balagal makan, nah, dikala dia itu sampai kepada suatu tempat, al-musamma bil jauh, yang dikatakan tempat itu sebagai jauh, roja'a kembali, nggak jadi haji, gitu loh. Kenapa kok nggak jadi fakola? Karena ada, Saya kena peringatan karena Kenjas. Sayyid Abdurrahman Asgaf Iya. berkata, kan gitu, arwahul amya'i wal awliya'i araduni, para arwah nabi dan aulia itu berkumpul, ya, menolak atau dia itu menyikapinya bagaimana kepada Abdurrahman, ya kan? Waqalu, dan berkata para arwah anbiya ini wal aulia, hajuka, loh, haji ini, hajuka ini, paham nggak? Karena dia di sana tadi itu bertujuan haji kembali, gitu loh. Jadi konteksnya ini masih dalam tahap haji. Assalamualaikum, Hajuka Lokojoyo, bi benar Hadramut. sekali. Jadi gini loh ya, awalnya Paham dia nggak ini niat berangkat redaksinya haji, ini? ya kan? Benar ya, bentar. Lokojoyo sudah benar mengatakan bahwa awalnya mau berangkat haji, tetapi tidak jadi. Berarti konteks yang di induk kalimat tadi, yang di pertama Tab-tab tadi, yang di bawah, tab-tab itu kawan yang sedang di berangkat bawah. haji. Kemana? Ke Mekah, tetapi tidak jadi. Tapi hajinya dialihkan ke Hadramaut. Jadi konteksnya itu memang konteks haji, gitu loh. Masa Paham yang nggak? pertama itu mau haji ke Mekah, langsung yang kedua, pernyataan yang kedua itu hajinya bukan haji bukan haji syar'i. Ya kok kalau gitu pemahamannya gimana sih? Diem. Ada. Lokojoyo, saya jelaskan ya, saya punya bukti baru Lokojoyo. Iya. Ambilkan Bukti obat, barunya ambilkan begini, obat. ternyata Dengkul sakit, Ternyata sakit nih. begini. Ambilkan obat. Lokojoyo, sebentar saya kasih waktu sedikit ya. Saya punya bukti. Ini cerita, nanti tak tampilkan buktinya. Ada satu cerita, Habib sudah, anaknya itu sudah jual tanah, sudah apa, nyuruh ayahnya berangkat haji tahun ini. Tapi ternyata ayahnya ndak mau, karena haji itu cukup di sini. Bahkan haji itu cukup di rumah saja. Aku ada datanya. Itu sudah pokoknya mau diberangkatkan haji lah sama anaknya. Pokoknya tahun ini kamu harus berangkat ya, gitu. Abingan. Ini Habib ini. Nah, begitu disuruh berangkat, bilang apa coba katanya? Katanya haji itu nggak perlu ke sana, haji itu di sini saja. Karena di sini juga haji. Itu aku punya datanya itu. Kakak. Mau tak tampilkan datanya? Sebentar, itu
Habib itu yang suka jualan minyak itu ya? Bukan, ini leluhurnya Habib Unyil, leluhurnya Habib Unyil ini. Habib Unyil itu siapa? Yang ngomong ini leluhurnya Habib Unyil di manakibnya. Siapa itu Habib Unyil? Nah, ini yang tahu Habib Unyil cuman Kiai Anjas ini yang tahu Habib Unyil. Saya mesan kepada para murid dan para habaib, jangan main-main masalah syariat ya. Karena Nabi bersabda, "Man yaqul alayya malam akul falyatabawa maqadahu minan nar." Barang siapa yang berkata atas namaku malam akul dan aku tidak pernah mengatakannya, falyatabawa, maka dia akan mendapatkan tempat yang istimewa maqadahu minan nar, di tempat api neraka. Ini mengatasnamakan Nabi loh. Paham nggak kamu? Kalau kamu masih mengikuti, membenarkan ini, siap-siap kamu ditempatkan di api neraka. Pak Kiai Goib, memang kadang-kadang memang ini pas banyak. Apa saya bacakan lagi yang ngomong dari Imam Bukhari? Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia akan ditempatkan di tempat yang istimewa di api neraka. Jangan main-main kamu, para muhibbin dan para habib. Bersiap-siap kamu ditempatkan di neraka kalau kamu membenarkan ini. Enggak, host. Habib itu apa, host? Serius saya nanya, host. Nerakanya bisa dipadamin, host. Siapa yang pesan madamin api neraka? Monyet. Yang bisa madamkan api neraka itu adalah Fakihil Muqaddam. Fakih Muqaddam itu siapa? Loko Joyo, ini tak bacakan ya. Fakihil Muqaddam itu yang mengaku dirinya sebagai Allah. Astagfirullahaladzim. Monyet itu Fakih Muqaddam, monyet itu. Oh, ini anaknya sudah apa ya kan, mau menghajikan ya kan, disuruh haji. Ya walidi inna hudan hadiru indi wa kadzalikal hajj wa huwa aqrabu ilayya min hadhil wisada. Haji itu malah lebih dekat daripada bantalku, ngono jare Neo. Piye coba? Padahal disuruh anaknya itu. Kenapa dia membawa narasi Hud? Karena biar tidak frontal, pinter dia itu. Sebenarnya itu adalah anaknya sudah mempersiapkan untuk berangkat haji, tapi ternyata tidak mau. Gitu loh. Wa huwa aqrabu ilayya min hadhil wisadah katanya. Coba, wa kadzalikal hajj. Dan demikian juga haji. Haji ku ya, aduh, nggak usah berangkat dong, aku cukup ning bayang wis haji kok, ngono lho. Gak gelem berangkat haji. Oh, itu teksnya itu. Oh, teksnya yo. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong itu Mbak Rizik Syihab. Ya, gini teman-temanku ya, sudah jelas, sudah tampak di kitab-kitab khurafat ya, yang menyesatkan, yang keluar dari syariat, dari klan Ba'alawi ini, sudah tampak. Maka saya katakan hari ini, tidak ada keturunan Rasulullah yang merendahkan Rasulullah sendiri. Tidak ada keturunan Rasulullah yang mendustakan Rasulullah sendiri. Itu tidak ada. Itu sudah fix itu. Emang siapa yang ngaku keturunan Rasulullah itu? Habib itu. Ya, orang-orang kayak Arab-Arab itu ya? Ya. Dasarnya dari mana, mereka? Dasarnya dari mana mereka? Dari ngomong mimpi. Apa sih orang ini? Ya, dasarnya dari mana mereka ngaku? Dari mimpi, Bang. Dari mimpi, Bang. Enggak, maksudnya pertanyaannya memang dasarnya Anda memang belum paham, belum ngerti, apa memang pura-pura belum paham?
Pura-pura belum paham. Nggak ngerti saya. Walah. Ya sudah, kalau nggak ngerti nyimak aja. Oh, iya. Jadi saya ini Enggak, tak bernarasi dulu boleh, Host? Ya, saya hanya menerangkan tadi, bukan orang Islam itu. Kalau ada yang nyebut naik haji itu, selain ke Mekah itu, dia bukan orang Islam itu. Udah Bahasanya gitu. kalau bahasa ulama itu bukan begitu, Bang. Bahasa ulama itu secara haliyah itu bukan haliyahnya orang Islam begitu, Bang. Biar tidak kena takfir ya, gitu aja. Pakai bahasa ulama aja biar aman, ya kan? Lo kok? Iya. Ya, ini saya mau bernarasi boleh, Host, sebentar. Ya, ini saya Boleh, silakan. Lanjut. Oke, jadi begini ya. Saya itu sebagai anaknya Yai Mohon Anjas ditap-tap, sudah. mohon ditap-tap ya. Ya, saya itu sebagai anaknya Kiai Anjas itu sudah menjual tanah, ya kan? Sudah semua tak jual. Agar apa? Agar Yai Anjas ini berangkat haji, ya kan? Nah, tapi tahun ini pokoknya berangkat ya, kan begitu. Yai Anjas harus berangkat. Tapi apa kata Yai Anjas? Kata Yai Anjas, haji itu cukup di sini karena haji itu lebih dekat dari bantal saya katanya. Cukup di Pembaringan ini saya sudah gaji kok. Gitu katanya. Gimana itu? Ya ditap-tap Begitu. kawan Jadi- yang dibawa. Jadi yang dibawakan yang dibawakan Kiai Loko, Kiai Anjas tadi itu banyak sekali padanannya, Pak Bos, gitu loh. Ini adalah penolakan berangkat haji. Kalau yang tadi itu adalah sudah berangkat balik lagi. Gitu. Jadi memang intinya kaji cukup di Hadramaut. Nah, gitu. Makanya di redaksi yang punyanya Yai Anjas itu haji itu setiap hari, Bos. Haji itu setiap hari. Padahal haji itu ada waktunya tersendiri. Tidak boleh pada bulan-bulan sekarang berangkat haji. Adanya itu haji kecil atau umroh. Nah, istilahnya umroh gitu loh ya. Aduh, parah pokoknya. Parah ini, parah. Sudah turun semua. Kurang- Sudah turun. Layak ya Anjas. Kurang kuat apa coba? Data yang kita berikan banyak. Kurang kuat apa? Mau mengelak lagi? Mau ngelak? Semakin Anda ngelak, semakin terbongkar semua gitu loh. Betul, semakin tersudut karena kitab-kitab khurafat dan menyesatkan sudah diketemukan oleh santri-santri, yaitu santri Nusantara. Jadi jangan kamu sanggah, semakin tersempit. Kenapa? Karena semua dari kitab-kitabnya Balawi ini adalah keluar daripada syariat, sesat dan menyesatkan. Kiai Anjas, yang di teks atas tak bacakan ya, yang ada garisnya itu. Kenapa demikian? Saya menarasikan seperti tadi itu sebenarnya kalau kita sering membaca kitabnya Ba'alawi itu sering kamuflase Kiai Anjas. Misalkan di sini. Waqala marroh kan begitu. Nah, anaknya ini yang ngomong ya, Muhammad bin Alawi. Uriduka, saya menginginkan jenengan kan begitu. Ayahku kan gitu. Tadhabu. Sajane ini kalau pakai an enak itu antadhaba kan begitu kan. Tapi ini nggak apa-apa lah, nggak ada annya ini. Tadhabu li ziyarati Hud. Lah, pinter kan? Dia menarasikan Hud dulu. Lucu kan? Nah, li ziyarati Hud alaihissalam hadisanah tahun ini. Wa karroro alaihi, dan saya itu membujuk ayat saya berulang-ulang gitu. Hadat tolak.
perintah ke Hud. Tapi kenapa di bawahnya itu dia menyangkut haji? Sebenarnya ini adalah cerita disuruh haji, tetapi biar ndak mencolok ya Anjas, itu dinarasikan Hud dulu, diperintah ke Hud. Nah, lalu faqala lahu. Ayahnya menjawab, "Ya walidi, hei anakku, inna Hudan hadiru." Sejujurnya Hud, Nabi Hud itu hadiru indi. Hud itu malah datang ke sini kok. Hadiru indi kok. Wa kadzalika, dan demikian pula al-hajju. Dan demikian pula haji. Wa huwa aqrabu ilayya, dan dia haji itu akrobu lebih dekat ilayya tumrap engsun min hadil wisada, ya kan, ilayya min hadil wisada, lebih dekat loh dari apa, bantal ini loh, bantalku. Coba bayangkan gitu loh, pinter dia narasinya. Pertama dia itu menyuruh ke Hud, lalu ngapain adek ngasih wakadzalika al-hajj. Kalau langsung misalkan begini, waqala marra Ibnu Muhammad bin Alawi, uriduka antadhaba, mestinya lebih enak gitu ya, antadhaba li ziyarati Makkah wa Madinah misalkan, ya kan. Ini frontal, ini akan langsung ditentang orang. Tetapi dia narasinya biar aman, dibuatlah dia anaknya itu menyuruh ke Hud gitu, ziarah ke Hud. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena sana pada tahun ini, karena yang namanya haji itu setiap tahun ada waktunya tersendiri, tahun sekali, kan gitu, bulan haji. Lah, sedangkan ziarah ke Hud itu setiap saat bisa. Kenapa harus di sana, kan begitu? Nah, inilah satu indikator bahwa sebenarnya yang ingin dinarasikan itu hajinya. Makanya yang di bawah itu adalah wa kadzalika al-hajj wa huwa aqrabu ilayya min hadhil wisadah. Gitu Yai Anjas. Masya Allah, kurang ajar memang mereka itu, selalu menabrak syariat, selalu menggiring dulu nama-nama yang besar atau imam atau nabi yang disebutkan tadi. Nabi Hud dulu yang disebutkan, atau pada akhirnya menjerumuskan nabi-nabi sampai imam, ya dikatakan pada akhirnya menjerumuskan imam. Memang gaya-gayanya dalam kitab mereka seperti itu semua. Itu Yai Anjas, kalau langsung to the point, misalkan dia menolak haji, misalkan wes nggak maulah saya berangkat haji, nggak bakalan, nggak akan langsung ditentang. Makanya dia mengatasnamakan, saya disuruh ruhnya malaikat dan para wali untuk balik lagi dan cukup haji di Hadramaut, kan begitu. Dia biar tidak dimarah, loh aku kan disuruh ruh nak para nabi. Kalau misalkan ditolak begitu, sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, dan dia menggantungkan atau mengatasnamakan orang lain biar tidak disalahkan. Kalau langsung ditulis misalkan saya balik lagi kok, ngapain saya haji, misalkan begitu ya, wah langsung ditentang. Iya betul. Nah, gitu loh polanya kayak gitu. Makanya kalau kita baca kitab mereka harus cerdas bagaimana algoritma karomah mereka itu semacam itu, algoritma penyesatan itu di situ. Ya Goib, assalamualaikum Goib, monitor Goib. Goib, Artayasa, Umi silakan. Halo. Assalamualaikum Yai. Kok musuhnya pada lari ini gimana Yai Anjas? Naikkan siapa gitu loh Yai Anjas? Tadi itu daun itu notabene bisa baca kitab. Dia kan menentang bahwa dalam ibarat itu dikaji dengan fikihnya atau dengan akidahnya, yang sesat itu di mana, dia bilang begitu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai, saudara-saudara. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nyimak Yai. Ya silakan. Ruhi Janet naik. 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 Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Kang Ruhi untuk memberikan data. Kita kaji sekarang apa yang perlu kita kaji kesesatan di dalam kitab khurafatnya Ba'alawi. Silakan Ruhi. 3 jam berturut-turut kami sampaikan pada Anda. Silakan Ruhi. Ruhi. Assalamualaikum Aku. ya teman-teman semuanya. Para Jangan Gus Kiai. kendor, semangat. Enggak, saya ini penasaran itu sih. Apa ini? Gus Bodrek itu nampilin apa sih? Ini host, saya tadi belum bernarasi host, belum. Ya, silakan. Saya ingin menambahi dulu sebentar. Jadi dari penjelasan Gus Bodrek tadi kan sudah sejelas-jelasnya begitu ya, bahwasanya kitab mereka itu sering blokir. Ada yang menarasikan bahwasanya haji itu ke Hadramaut. Nah sekarang tinggal kita ini, kalau memang itu ada yang meragukan keabsahan kitab itu, terima kasih. Itu kita coba lihat ritual-ritual yang ada di Yaman, yang di Hadramaut sekarang. Itu apakah ada indikasi kemiripan dengan ritual-ritual yang ada ketika ritual haji di Mekah begitu ya? Nah, kalau memang ada, ya memang ada indikasi kuat bahwasanya itu arahnya nanti ya ke sebuah rukun Islam yang baru seperti itu. Nah, monggo lanjut, Gus Ruhi. Ya benar. Itu tentang apa tadi Gus Bodrek, tentang apa? Intinya Lanjut. Intinya kalau ini diteruskan, kitab-kitab Ba'alawi ini diajarkan oleh kaum mereka, ya paling tidak umat Islam yang memang awam pengetahuan akan mengikuti, maka akan meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya, yang murni. Begitu kawan-kawan. Lanjut. Ya, jadi narasi haji ke Hadramaut itu kan untuk sementara di kitab mereka kan hanya sebatas menyuruh melaksanakan haji di Hadramaut. Nah, teman-teman ataupun umat ini kan juga perlu tahu, karena perlu tahu lebih jauh ya. Kenapa? Karena ibadah haji itu kan didukung dengan ritual-ritual haji seperti tawaf, sa'i kan begitu. Nah, apakah di Hadramaut sendiri itu sudah ada ritual-ritual yang ada kemiripan dengan ritual haji gitu loh Gus? Kalau memang ada ritual yang mirip dengan ritual haji, ya memang ada indikasi kuat bahwasanya arah dari ritual-ritual itu nantinya ya untuk mendukung kitab tersebut gitu loh Gus. Tapi bagi muhibbin yang sudah akut, ritual-ritual seperti yang dilakukan di Hadramaut tersebut, maka dia akan menutup mata dan mata hatinya, karena itu udah sudah jadi gimana, sulit untuk mengatakannya begitu. Gus Bodrek, lanjut Gus Bodrek. Emang jadi para yai emang dulu dijelaskan, Umi pernah baca deh. Jadi itu pengikut Abraha, gubernur kerajaan Habsi yang di Mekah itu, pengganti Ka'bah ceritanya Al-Qules ya kalau nggak salah. Itu yang gereja itu loh. Jadi sekarang-sekarangnya diputer-puternya seperti itu. Mereka itu memang mau menghancurkan Ka'bah dan mau mendirikan sendiri. Itu
itu, tapi karena nggak ada yang mengunjunginya, jadi itu dinamakan itu Al-Quls kalau nggak salah, pengganti Ka'bah itu sendiri. Jadi sebenarnya begini loh,